Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Ayu Zulfa Zubaidah, NPM 201743500126, dan rekan saya Ala Malisa, NPM 2017435125. Di sini kami akan membahas soal dan bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Simak video. Saya akan menyelesaikan soal model transportasi, yaitu dengan menggunakan metode MODI, di mana metode MODI di sini yaitu modified distribution. Di mana di sini saya menggunakan 5 langkah. Yang untuk yang langkah pertama yaitu di sini ada solusi awal, bisa dengan menggunakan metode NWC, biaya terkecil, dan FAM. Yang kedua yaitu C sama dengan U plus V, yaitu dimana di sini rumusnya E sama dengan C dikurang U dikurang V. Yang keempat itu ya alokasi sesuai lintasan stepping stone. Yang kelima, ulangi langkah-langkah di atas sampai dengan E tidak bernilai negatif. Langsung aja di sini. Ini soalnya seperti ini. Langsung saja di sini kita ubah dengan metode NWC ya. Dengan video yang sebelumnya yang sudah dijelaskan dengan metode NWC bisa dilihat. Selanjutnya di sini kita langsung masuk ke rumusnya, di mana di sini C sama dengan U ditambah V, yaitu U itu merupakan baris dan V di sini merupakan kolom. Jadi di sini kita menentukan nilai baris dan nilai kolom. Di mana untuk yang pertama di sini kita bisa lihat di tabelnya. Kita lihat nilai yang sudah ada alokasinya, dimana di sini udah ada 100 untuk kolom pertama dan kolom baris pertama, yaitu di sini udah kita kasih inisial A, B, C, dan D, E, F. Oke. Untuk yang pertama di sini kita bisa tentukan dulu U-nya, yaitu untuk U yang pertama sudah pasti di sini bernilainya 0. Oke. Sudah pasti bernilainya 0. Langsung aja di sini untuk mencari V1-nya di sini, kita lihat tadi dari alokasi yang sudah ada, yaitu di sini 100 untuk baris pertama dan kolom pertama. Yaitu kita bisa tuliskan di sini dari D ke A. Maka di sini nilai C-nya yaitu sama dengan, kita tulis dulu rumusnya, U ditambah V. Tambah V, yaitu dimana di sini kita bisa lihat nilai C-nya ya. Nilai C-nya itu 5. Maka di sini 5 sama dengan U-nya di sini 0 ya. U-nya 0 ditambah V. Maka untuk mencari nilai V-nya, maka di sini sama dengan V sama dengan 0 sama dengan 5 dikurang 0, yaitu 5. Maka sudah dapat V1-nya di sini, kita bisa tulis 5. Selanjutnya yaitu untuk mencari U2. U2 yaitu di mana di sini U2 yaitu dari E ke A sama dengan di sini nilai C-nya ya. Langsung aja 8 sama dengan U ditambah V ya. U-nya di sini belum diketahui. U ditambah V-nya udah diketahui ya, 5. Di sini V-nya 5 sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3.
Sudah seperti ini, berarti sudah bahwa U2 yaitu 3. Selanjutnya yaitu dari E ke B. Untuk mencari nilai V2 yaitu E ke B sama dengan kita bisa lihat sini nilai C-nya 4 sama dengan U-nya di sini 3, U-nya di sini 3 ditambah V. V-nya belum diketahui ya di sini. Kita cari sama dengan 4 sama dengan V sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka sudah ketemu bahwa V2 nya di sini yaitu 1. Selanjutnya yaitu F ke B, yaitu kita bisa tulis di sini F ke B sama dengan yaitu nilai C-nya di mana di sini 7 sama dengan U-nya belum diketahui, U ditambah V-nya 1, V-nya 1 sama dengan dimana di sini U sama dengan 7 dikurang 1 yaitu sama dengan 6. Maka di sini kita sudah menemukan bahwa U3-nya adalah 6. Oke, selanjutnya yaitu untuk mencari F3. Di sini kita dari F ke C. Dari F ke C sama dengan kita bisa lihat di sini F ke C. Maka di sini nilai C-nya yaitu 5 sama dengan U-nya di sini 6 dikurang 6 ditambah I. Maka di sini 5 dikurang V sama dengan 5 kurang 6 sama dengan min 1. Sudah seperti ini, maka kita dapatkan bahwa di sini yaitu min 1. Sudah seperti ini. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. Di sini kita memasukkan rumus untuk nomor 3, di mana di sini kita menghitung nilai yang kosong. Nilai yang kosong di sini yaitu pertama kita bisa lihat nilai yang kosong di sini yaitu dari D ke B nih. Nilai yang kosong di sini yaitu kita bisa tuliskan dari D ke B. E sama dengan di sini nilainya yaitu kita masukkan C-nya di sini yaitu kita bisa lihat di sini masukkan 4 dikurang U-nya 0 dikurang V-nya 1 sama dengan 3. Selanjutnya itu dari D ke C. Dari D ke C yaitu nilai E sama dengan kita bisa lihat di sini C-nya 3 dikurang 0, U-nya 0 dikurang min 1 sama dengan hasilnya 4.
Selanjutnya itu dari E ke C. Dari E ke C. Maka nilai E-nya di sini sama dengan C-nya 3 dikurang 3 dikurang V-nya min 1. Min 1. Sini hasilnya 1. Selanjutnya itu dari F ke A. Dari F ke A. Kan nilai E-nya sama dengan, kita bisa lihat di sini nilai F-nya, nilai C-nya yaitu 9. 9 dikurang, untuk U-nya 6 dikurang 6 dikurang V-nya yaitu 5. Sama dengan min 2. Sudah seperti ini. Sudah diisi seperti ini. Maka sudah seperti ini, kita langkah selanjutnya yaitu memperbaiki alokasi, yaitu dengan di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada angka atau nilai yang hasilnya negatif di sini, yaitu min 2, yaitu dari F ke A. Maka di sini nilainya berubah menjadi positif. Lalu ke samping di sini berubah menjadi negatif. Lalu atasnya di sini menjadi positif. Lalu ke sampingnya di sini negatif. Oke, untuk selanjutnya di sini kita sudah menentukan tadi negatif dan positifnya. Maka di sini kita bisa lihat dari bawah yang sudah negatif di sini. Kita lihat dari angka 200 dan 100, kita pilih yang paling kecil, yaitu di sini 100. 100 ya. Oke. 100. Maka di sini 200 dikurangi 100, maka jadi di sini hasil nilainya 100. Maka di sini hasil nilainya 100. Lalu ini pun ditambah juga 100. Lalu ini 100 ditambah 100. Jadi nilainya 200. Maka ini 100 negatif, 100 dikurang 100, maka ini di sini hasilnya 0. Oke. Selanjutnya kita mencari lagi. Oke, langkah selanjutnya itu tadi kita sudah menentukan langkah dengan menggunakan stepping stone. Di sini kita menentukan lagi baris dan kolom karena nilainya tadi masih ada negatif. Untuk yang pertama di sini kita bisa lihat ya. Ini pasti kita tulis dulu di sini untuk nilai yang pertama sudah pasti 0. Selanjutnya itu dari sini berarti dari D ke A. Untuk menentukan V1 dari D ke A. Maka dengan nilai C-nya yaitu 5. Langsung saja 5 sama dengan U. Masih ingat tadi rumusnya yaitu U ditambah V. U-nya di sini 0. U-nya 0 ditambah V sama dengan V sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Maka di sini V1-nya yaitu 5. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita di sini menentukan untuk U2-nya yaitu dari E ke A. Dari E ke A. Sama dengan nilai C-nya di sini 8 dengan U ditambah V. U-nya 0. U-nya 0 ditambah V-nya di sini 5. Maka sama dengan berarti U sama dengan di 8 dikurang 5 sama dengan 3. Maka di sini kita bisa tuliskan bahwa U2-nya adalah 3. Oke, untuk selanjutnya di sini kita mencari V2. Oke, di mana di sini V2-nya dari E ke B. Dari E ke B sama dengan
Kita bisa lihat di sini nilai C-nya 4 sama dengan nilai U-nya yaitu 3 ditambah V, maka di sini V sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka di sini kita dapat bahwa nilai V-nya di sini ya 1. Oke, yaitu selanjutnya yaitu dari F ke A, dari F ke A sama dengan, maka di sini kita bisa lihat tadi nilai C-nya yaitu 9 dikurang sama dengan U ditambah V. U-nya di sini belum diketahui, ditambah V-nya yaitu 5. Maka di sini U sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Maka kita bisa dapatkan bahwa U di sini yaitu 4. Oke, untuk selanjutnya kita mencari V3, di mana dari F ke C. Dari F ke C sama dengan, di sini nilai C-nya yaitu 5 sama dengan U ditambah V. U-nya di sini 4 ditambah V sama dengan V sama dengan 5 dikurang 4 dengan 1. Maka kita sudah dapatkan bahwa V3-nya di sini yaitu 1. Sudah seperti ini, langsung saja tadi kita masuk ke tahap selanjutnya dengan rumus menggunakan E dengan rumus E sama dengan C dikurang U dikurang V. Oke, bisa seperti ini. Langsung saja kita lihat di sini nilai yang kosong yaitu dari D ke B sama dengan dari D ke B yaitu C-nya yaitu 4 dikurang 0 dikurang 1 maka sama dengan 3. Selanjutnya yaitu dari D ke C. Dari D ke C. Kita lihat di sini nilai yang kosong berarti sama dengan 3 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu dari E ke C sama dengan E yaitu 3 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan min 1. Selanjutnya dari F ke B sama dengan 7 dikurang 4 dikurang 1 itu sama dengan 2. Oke, sudah kita menentukan ini. Di sini kita bawah lihat di sini masih ada nilainya yaitu negatif 1 atau min 1 dari E ke C. Dari E ke C di sini langsung saja di sini kita lihat tadi. Maka di sini kita perbaiki lagi. Kita masuk ke langkah yaitu stepping stone. Gunakan stepping stone. Oke, di sini tadi kita bisa lihat ya bahwa di sini E ke C. Maka di sini yaitu nilainya positif. Lalu kita bisa ke bawah di sini nilainya negatif. Lalu karena ini 0 maka kita langsung cek ke sini yaitu ini nilainya positif. Lalu di sini nilainya negatif. Nah, di sini negatif. Sudah seperti ini, maka kita bisa simpulkan lagi. Di sini kita bisa lihat dari angka yang paling kecil negatif. Di sini nilai yang negatif yaitu 100. Maka di sini kita coret 200 dikurang 100, maka di sini hasilnya nilainya 100. Oke, kita kasihkan. Maka untuk di sini untuk yang baru ya 100. Nanti bisa kita dari sini sebenarnya 100 coret. Selanjutnya yaitu di sini berarti ditambah 100. Maka di sini nilainya 100. Selanjutnya ini negatif, maka habis. Maka ini hasilnya 0. Kita bisa coret hasilnya 0. Lalu ini ditambah 100, maka hasilnya yaitu 200. Oke, sudah kita menentukan nilai baru. Terus selanjutnya kita masih sama yaitu menentukan baris dan kolom. Oke, selanjutnya kita menentukan lagi nilai baris dan kolom. Oke, di sini untuk yang pertama pasti nilainya 0. Selanjutnya di sini kita bisa lihat dari D ke A.
Kita tulis lagi di sini dari D ke A sama dengan masih sama rumusnya, yaitu nilai C-nya di sini 5 ditambah sama dengan yaitu U ditambah V sama dengan U-nya di sini, U-nya di sini 0 ya. U-nya di sini 0, maka V sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Maka kita dapat di sini bahwa V1-nya yaitu 5. Selanjutnya yaitu dari E ke B. Dari E ke B Oke, selanjutnya yaitu kita mencari U3 dulu ya. Di sini. Yaitu dari F ke A. Dari F A. Dari F ke A sama dengan untuk nilai C-nya yaitu 9 sama dengan U-nya U ditambah 5. Maka di sini U sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Sudah, maka kita dapatkan bahwa U3-nya di sini yaitu 4. Selanjutnya di sini kita mencari terus selanjutnya yaitu kita mencari dari F ke C. F ke C yaitu sama dengan nilainya C-nya 5 sama dengan U-nya 4 dikurang V. Maka V sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Maka kita dapat di sini V3-nya yaitu 1. Oke. Selanjutnya kita mencari E ke C. E ke C sama dengan E ke C. Sini nilai C-nya yaitu 3 sama dengan U-nya belum diketahui. Sama dengan C-nya 3 sama dengan U-nya belum diketahui. Ditambah V-nya 1. Maka U sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka di sini U2-nya kita dapat 2. Oke, selanjutnya yaitu dari E ke B. E ke B sama dengan nilai C-nya yaitu 4 sama dengan 4 di U-nya yaitu 2 ditambah V. Maka di sini V sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sudah ketemu di sini 2. Oke, selanjutnya di sini seperti tadi tahap yang untuk rumus yang nomor 3 yaitu E sama dengan C dikurang U dikurang V. Oke. Kita lihat di sini alokasi yang masih kosong ya, yaitu dari D ke B. D ke B. D ke B yaitu D ke B sama dengan yaitu di sini kita bisa lihat C-nya 4 dikurang 0 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu dari D ke C sama dengan 3 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu E ke A. E ke A sama dengan 8 dikurang 2 dikurang 5 sama dengan 1. Selanjutnya dari F ke B yaitu sama dengan 7 dikurang 4 dikurang 2 sama dengan 1. Oke. Maka kita bisa simpulkan di sini, langsung kita bisa jumpakan
transportasi dengan, kita lihat di sini, kita jumlahkan 100 dikali 5 ditambah 200 kali 4 ditambah 103 kali 3 tambah 200 9 tambah 100 kali 5. Nah, di sini 105 kita tulis di sini, maka sama dengan 3.900. Oke, maka hasil biaya transportasi di sini yaitu 3.900. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan soal menggunakan metode transportasi MODI. Nah, MODI ini singkatan dari Modified Distribution Method. Nah, metode MODI ini ada beberapa langkah. Yang pertama, untuk menyelesaikannya yaitu langkah pertama yaitu harus menggunakan tabel NWC. Nah, maka di sini kita harus mencari tabelnya, merubah tabelnya dengan menggunakan metode NWC. Yang pertama itu dari pojok kiri, di sini ada 5. Nah, kebutuhannya 300 dan kapasitasnya 100. Nah, maka yang kita ambil adalah yang 100. Kita tulis di sini 100 kita coret. Maka di sini 300 dikurang 100 yaitu 200. Nah, seterusnya kita menyelesaikannya sampai selesai dengan menggunakan NWC. Nah, di sini sudah terselesaikan menggunakan metode NWC. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman belum mengetahui metode NWC itu apa, bisa lihat dari video sebelumnya. Nah, di sini metode MODI ini mempunyai rumus. Ada 2 rumus, yaitu C, yaitu ini konstanta. Nah, pertama-tama kita menggunakan rumus C, yaitu konstanta, dan U-nya yaitu indeks baris, yaitu ini ada U1, U2, dan U3, dan V-nya adalah indeks kolom. Nah, yang pertama itu kita move atau kita mencari 5 ini, yaitu yang 100 karena di sini sudah teralokasikan. Di sini sudah saya tulis D itu Des Moines dan A itu Albuquerque. Dari D ke A di sini rumusnya konstanta sama dengan U plus V. Nah, di sini C-nya yaitu 5. U-nya di sini biasanya sel isinya U1 yaitu bernilai 0. Maka di sini 0 plus V. V-nya yang akan kita cari. 1. Maka V sama dengan 5 dikurang 0. Sama dengan 5. Maka kita sudah mendapatkan V1 yaitu 5. Nah, selanjutnya
Di sini sudah saya tulis E ke A. Kenapa nggak D ke B? Karena di sini adalah ini sel kosong. Yang B ini sel kosong dan C juga sel kosong. Maka kita mencarinya yaitu E ke A. Karena di sini sudah terdapat V, maka kita cari U2-nya. Yaitu di sini konstantanya 8, U-nya yang akan kita cari dan V-nya adalah 5, V1. Maka di sini U sama dengan 8 dikurang 5, 3. Maka di sini U2-nya berarti 3. Terus kita pindah ke sampingnya itu di sel 4. Di sini konstantanya 4. U-nya itu 3, U2 itu 3, dan V-nya yang akan kita cari itu V2. Maka V sama dengan 4 dikurang 3 itu 1. Maka di sini V2 itu bernilai 1. Nah, selanjutnya kita ke bawah langsung ke V, F. Kenapa? Karena di sini adalah sel kosong, maka tidak usah kita cari. F ke B. Nah, di sini konstantanya adalah 7. Ini 7. Dan U-nya yang akan kita cari yaitu U3. Ini U3. V-nya itu 1. V2 ini adalah 1. Maka sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Maka U3 adalah 6 nilainya. Selanjutnya itu yang terakhir kita mencari F3. Di sini konstantanya adalah 5. U-nya adalah 6 yaitu U3 dan V-nya yang akan kita cari, maka di sini 5 dikurang 6 sama dengan min 1. Nah, setelah itu setelah kita sudah mengisi semua ini nilai V dan U, kita menggunakan rumus ini. E yaitu evaluate. Nah, di sini sudah saya tulis D ke B. Nah, tadi kan kita sudah mencari sel isi, sekarang kita gantian itu mencari sel kosong. Di sini yang belum teralokasikan adalah nilai 4 yaitu masih 0. Maka di sini C yaitu konstantanya 4, U-nya yaitu 0, dan V-nya adalah 1. Ini 1. Maka di sini 4 dikurang 0 dikurang 1 yaitu hasilnya 3. Yang kedua D ke C. C ini. Nah, di sini konstantanya 3, U-nya yaitu 0, dan F3-nya itu min 1. Maka di sini 3 dikurang 0 dikurang min 1 itu hasilnya 4. Selanjutnya yang kosong ini adalah ini E ke C. Maka di sini konstantanya adalah 3, ini 3. U-nya itu 3 dan F-nya itu min 1. Maka 3 dikurang 3 dikurang min 1 maka hasilnya 1. Dan yang terakhir di sini ada F ke A. 9 konstantanya, 6 adalah U-nya dan V-nya adalah 5. Maka 9 kurang 6 dikurang 5 hasilnya min 2. Di sini ada nilai min 2. Negatif, artinya nilai yang harus teralokasikan belum optimal. Jadi kita perbaiki nilai ini yang teralokasikan dengan menggunakan stepping stone. Nah, selanjutnya karena di sini ada min 2, di sini min 2 yaitu F ke A. Nih, di sini F ke A yaitu melakukan stepping stone. Di sini dimulai dari 9 yaitu di sini plus, min, plus, dan min. Nah, terus selanjutnya kita lihat di sini di yang sudah teralokasi, nilai yang sudah teralokasi ini yang paling kecil yang mana, yaitu yang 100. Nah, sesuai tandanya ya, di sini min. Maka 100 dikurang 100 hasilnya 0. Coret di sini 0. Selanjutnya 100 ditambah 100, maka di sini 200. Di sini tandanya min, maka 200 dikurang 100 yaitu hasilnya 100.
Nah, setelah kita sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, selanjutnya kita mengulang langkah tadi, yaitu mencari sel isi dan sel kosong. Nah, di sini U1 biasa di sini bernilai 0. Nah, di sini sudah saya tulis. Kita akan mencari sel isi, yaitu dari D ke A. C konstantanya adalah 5 dan U-nya 0 dan V-nya yang akan dicari. Maka sama dengan V 5 dikurang 0 sama dengan 5. Maka V1 adalah 5. Maka di sini konstantanya itu 8, U yang akan kita cari dan V-nya adalah 5. Maka di sini U sama dengan 8 dikurang 5 itu 3. Maka U2-nya adalah 3. Selanjutnya kita akan mencari V2. Nah, di sini konstantanya itu 4, sedangkan U2-nya adalah 3 dan V akan dicari, maka V sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka V2 adalah 1. Selanjutnya dari F ke A. Konstantanya itu 9 dan U-nya yang akan dicari plus V, V-nya adalah 5. U sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4, maka di sini U3-nya adalah 4. Dan yang terakhir yaitu mencari F ke C. Nah, di sini konstantanya adalah 5, U-nya adalah 4, U3, dan F3-nya itu yang akan kita cari, maka F sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1, maka F3-nya adalah 1. Nah, setelah kita sudah mencari sel isi, kita tinggal mencari sel kosong, yaitu rumusnya itu ini. Ekuivalen konstanta dikurang U indeks, indeks baris, dikurang indeks kolom V. Nah, di sini sudah saya tulis, ini D ke B. Karena ini 4 belum ada alokasinya, maka di sini 4 dikurang 0, 0-nya itu U1, dan min dikurang 1, 1-nya itu dari V2. Maka 4 dikurang 0 dikurang 1 itu 3. Terus yang ini kita mencari D ke C. 3 itu konstantanya, 0 adalah U1, dan 1-nya adalah F2. 3 dikurang 0 dikurang 1 itu sama dengan 2. Terus ini yang kosong belum teralokasikan, maka di sini E, dari E ke C. E ke C 3 ininya konstantanya, dikurang 3 yaitu U2, dikurang 1 ini F3 itu 1, 3 kurang 3 dikurang 1 itu min 1, yaitu dari F ke B. 7 itu konstanta dan 4-nya itu U3, 1 adalah F2. 7 dikurang 4 dikurang 1 itu 2. Di sini kita lihat ada angka negatif yaitu min 1, maka hasilnya belum optimal. Maka di sini kita harus melakukan perbaikan, yaitu dengan cara melakukan stepping stone. Nah, setelah itu kita melakukan perbaikan untuk mendapatkan nilai yang optimal. Di sini yaitu melakukan metode stepping stone. Karena tadi nilai E ke C adalah negatif, maka dimulai dari sini. Dari 3. Di sini plus min. Kenapa langsung ke sini? Karena di sini adalah sel kosong, belum teralokasikan, maka di sini langsung loncat ke 9. Nah, di sini kita lihat nilai terkecil yaitu adalah 100. Maka di sini 100 dikurang 100 yaitu 0. 100
kita coret. Selanjutnya di sini 200, di sini 0 ditambah 100 yaitu 100. Nah, di sini tandanya negatif, maka 200 dikurang 100 yaitu 100. Di sini diubah jadi 100. Ini kita coret 200. 100 dikurang 100 yaitu hasilnya 100 ditambah 100 karena ini positif. Nah, setelah sudah seperti ini, maka kita mulai lagi melakukan metode MODI, yaitu yang tadi mencari sel isi dan sel kosong. Nah, selanjutnya kita akan mencari sel isi, yaitu rumusnya konstanta sama dengan U yaitu indeks baris dan V-nya yaitu indeks kolom. Nah, di sini sudah saya tulis, yaitu berarti kita mulainya dari 5 D ke A. C-nya yaitu 5, U-nya 0, karena biasanya U1 itu bernilai 0. Plus V. V-nya ini yang akan kita cari. 5 dikurang 0 sama dengan 5, maka V1-nya adalah 5. Nah, selanjutnya kita mencari F ke A. Kenapa bukan yang E ke B ini? Karena di sini F2-nya belum ada nilainya dan U2-nya juga belum ada nilainya. Sedangkan jika kita mencari F ke A, di sini F1 sudah ada nilainya itu 5. Maka F ke A sama dengan 9, yaitu C-nya 9, U-nya yang akan dicari, dan V-nya adalah 5. Maka 9 dikurang 5 adalah 4. Maka di sini U3 adalah 4. Selanjutnya kita mencari F ke C. Karena di sini U3-nya sudah ada nilainya itu 4. Maka di sini konstantanya itu 5, U-nya itu 4 dari U3, dan F-nya kita cari, maka V sama dengan 5 kurang 4 itu 1, maka V3 adalah 1. Terus di sini E ke C. C-nya itu 3, U-nya yang akan kita cari, plus V-nya adalah 1, V3 ini. Maka 3 dikurang 1 yaitu 2. Maka di sini U2-nya adalah 2. Dan yang terakhir yaitu kita mencari dari E ke B. Nah, di sini C-nya yaitu 4, U-nya itu 2, U2, dan plus V. V-nya itu V2 yang akan kita cari. Maka V sama dengan 4 dikurang 2 itu 2. Maka V2 bernilai 2. Nah, setelah kita sudah menemukan atau menyelesaikan sel isi ini, kita akan menyelesaikan sel kosong dengan rumus ekuivalet sama dengan dikurang indeks baris dikurang indeks kolom. Nah, selanjutnya itu dari D, ini dispones ke postan atau B. Nah, di sini kan rumusnya C kurang U kurang V. Nah, C-nya itu 4, U1-nya itu 0, dan V2-nya adalah 2, maka 4 dikurang 0 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya kita cari dari D ke C. Di sini C-nya itu 3, U1-nya itu 0, dan V3-nya itu 1. 3 dikurang 0 dikurang 1 yaitu 2. Selanjutnya kita cari dari E ke A. Di sini C-nya itu 8, U-nya itu 2 dari U2 ini,
Terus V-nya itu 5 dari F1 ini, maka 8 kurang 2 dikurang 5 itu 1. Dan yang terakhir yaitu ini F ke B. Dengan C-nya yaitu 7, ini 4 itu dari U3, dan 2-nya dari F2. Maka 7 kurang 4 dikurang 2 itu 1. Nah, dari sini bisa kita lihat di sini tidak ada yang nilainya negatif hasilnya. Maka ini sudah optimal, tidak usah diperbaiki lagi. Maka bisa disimpulkan, kesimpulannya biaya transportasi sama dengan 100 dikali 5, 200 dikali 4, 100 dikali 3, 200 dikali 9, dan 100 dikali 5. Hasilnya sama dengan 3.900. Bisa kita lihat, jadi soal ini jika menggunakan metode MODI ini, biaya transportasi yang dihasilkan itu 3.900, lebih optimal dibanding kita menggunakan metode NWC. Yaitu ini adalah langkah yang awal yang pertama tadi kita menggunakan metode NWC, yaitu totalnya itu 4.200. Maka bisa kita simpulkan metode MODI ini lebih optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.